Sevira Salsabila Hasanah dari SMP Negeri 1 Karangwareng akan membacakan cerpen yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Naure. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang sopir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka membantu di kebun. Hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang sangat cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Tatapan matanya sangat jauh tertuju ke arah hilir sungai dengan gemericik air. Di atas pangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari Paman Nadine. Nadine adalah anak yang cerdas. Hampir setiap tahun ia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya pada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adik bisa sekolah dan mencapai cita-citanya. Ibunya memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat di sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut, apalagi anak perempuan Bu, keluh Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas ibu dan bapak. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah itu pilihan mereka. Masa depan ada pada pilihanmu, nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang berlimpah, sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya Bu, aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan, Bu. Kemudian mereka masuk ke rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine saat ini sedang berada di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau membeli minuman ke sebuah minimarket.
Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak minta tolong. Ternyata ibu tersebut dijambret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang laki-laki memakai topi dan merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine yang melihat lelaki tersebut lari, dia langsung mengejarnya. Lelaki tersebut berusaha untuk merebut tas ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan lelaki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine untuk duduk di kursi. Dia berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine. Tetapi ayah Nadine menolaknya. "Siapa nama Bapak?" tanya ibu itu. "Saya Randy, Bu," jawab ayah Nadine. "Oh, Pak Randy, perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta juga?" "Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus." "Oh, gitu. Kalau saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit." "Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya?" Pak Randy memastikan. Ekspresi wajahnya tampak sumringah. "Iya, betul Pak Randy. Memangnya kenapa, Pak?" "Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya jadi teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter." "Wah, cita-cita yang mulia itu. Pasti Pak Randy bangga dengan anak Bapak." "Iya, Bu, saya bangga. Tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini, rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran." Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah, Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya. Bu Olivia memberikan semangat. "Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak." "Tentu saja boleh, Bu. Anak saya juga pasti senang bertemu dengan ibu dokter." Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dokter Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang selama masa pandemi. Dokter Olivia juga merupakan ketua yayasan pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dokter Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Randy. "Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya?" tanya Dokter Olivia. "Iya, betul Bu. Aku ingin menjadi dokter, tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu. Karena budaya masyarakat di sini untuk anak perempuan jarang yang sekolahnya lanjut. Juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu, Bu," jawab Nadine dengan nada sedih. "Nadine, Raden
Kanjeng Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Jadi, kamu harus tetap semangat untuk mengejar cita-citamu, ucap Dr. Olivia. Tapi, bagaimana dengan biayanya, Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapat beasiswa dari yayasan pendidikan saya, kata Dr. Olivia. Hah? Beneran, Bu? Saya mau diajukan untuk dapat beasiswa? Nadine memastikan. Iya, betul Nadine. Saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajarnya ya, supaya dapat nilai yang bagus, kata Dr. Olivia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Ibu Olivia, kemudian memeluknya. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia. Bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya. Terima kasih.